Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Ayu Handayani dengan NIM 241091122030. Nomor absen 81. Mohon izin untuk dosen pengampu mata kuliah anatomi yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi mengenai sistem muskuloskeletal. Di sini dapat kita lihat terdapat gambar rangka manusia, di mana kita akan membahas lebih lanjut di regio thoracis dan membran superioris dan vascularisasi dan juga inervasi pada sistem muskuloskeletal. Di bagian tengah dada ini terdapat tulang dada atau yang disebut dengan sternum. Nah, sternum ini terdiri dari manubrium, corpus sterni, dan juga processus siphoideus. Di samping-samping sternum ini terdapat costae atau yang disebut dengan tulang rusuk. Tulang rusuk ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada costae verae dari tulang rusuk yang satu ini sampai yang ketujuh, yang mana tulang ini menempel langsung ke sternum melalui kartilago. Nah, kartilago ini yang warna putih ini. Kemudian dilanjutkan oleh costae supriae dari tulang yang ke-8 sampai ke-10, yang mana tulang ini menempel ke sternum secara tidak langsung melalui kartilago kostal ke-7. Kemudian yang paling terakhir ini yang 11 dan 12 itu costae fluctuantes yang tidak menempel ke sternum, tetapi ia hanya melekat pada vertebra. Kemudian juga terdapat clavicula yang menempel atau disendikan dengan manubrium sterni, lalu berartikulasi di sisi posterior dengan tulang scapula. Tulang-tulang inilah yang disebut dengan cincin bahu. Nah, gelang bahu itu adalah struktur yang melingkari bahu. Rongga dada seperti kosta dan lain-lain itu terhubung dengan ekstremitas atas melalui gelang bahu ini. Gelang bahu menghubungkan antara keadaan inti atau truncus dengan ekstremitas atas. Sedangkan pada ekstremitas bawah itu dia dihubungkan dengan gelang panggul. Nah, pada bagian bahu ini terdapat sendi bahu yang menghubungkan scapula dengan humerus yang dilindungi oleh capsula articularis. Sehingga tulang bahu itu akan terhubung dengan humerus atau tulang lengan atas. Gelang bahu ini kan tadi terdiri dari clavikula dan scapula, yang mana kedua tulang ini dihubungkan pada sendi clavikula lateral atau articulatio acromioclavikularis. Sedangkan clavikula itu juga dihubungkan dengan rangka batang tubuh melalui sendi clavikula medial atau articulatio sternoclavicularis. Pada clavikula ini terdapat ekstremitas sternialis yang terlihat lebih gemuk dan padat, sedangkan ekstremitas acromialis itu lebih runcing. Kemudian juga terdapat yang di medial itu namanya tuberculum conoideum, dan di sebelah lateralnya terdapat linea trapezoidea. Scapula itu adalah tulang pipih dengan 3 pinggiran dan 3 sudut, sehingga terdapat tonjolan pada bagian dorsal yang membentuk huruf T. Spina scapula ini berperan sebagai apofisis yang penting untuk pelekatan otot. Kemudian dilanjutkan pada bagian lengan atas ini terdapat tulang yang namanya humerus, dan pada lengan bawah itu terdapat radius dan juga ulna. Nah, humerus ini erat hubungannya dengan ulna karena ia berartikulasi langsung antara humerus dengan ulna. Sedangkan dengan radius itu dia tidak membentuk sendi. Nah, pada bagian ini itu terdapat jenis sendi engsel yang memungkinkan untuk terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi. Kemudian lanjut pada gambar tulang-tulang kecil sebagai pembentuk telapak tangan, yang mana di sini terdapat eh, tulang scapuloid yang mana ia berartikulasi dengan radius, bukan ulna.
kemudian dilanjutkan dengan tulang lunatum, kemudian prequartum, visiform, hamatum, capitatum, trapezoideum, dan juga trapezium. Yang kemudian dilanjutkan dengan 5 tulang carpalia atau metacarpal. Terdapat otot-otot yang berperan penting pada bagian toraks. Nah, yang pertama itu ada musculus pectoralis major yang berfungsi dalam adduksi dan rotasi medial lengan. Dia berorigo pada clavicula dan sternum. Nah, origo ini merupakan titik awal pelekatan otot pada tulang dan dia juga berinsersio pada bagian atas humerus. Sersio ini merupakan titik akhirnya. Kemudian juga terdapat M. victoralis minor yang berorigo pada costa 3-5. Inersianya pada processus coracoideus scapulae yang berfungsi untuk menarik scapula ke bawah dan ke depan. Kemudian terdapat musculus coracobrachialis. Ini merupakan otot kecil di lengan atas yang berperan dalam fleksi dan juga abduksi bahu. Dia berorigo pada processus coracoideus scapulae juga dan insersio pada tengah medial humerus. Kemudian selanjutnya ada musculus biceps brachii, caput breve, itu dia berorigo pada processus coracoideus scapulae dan insersio pada tuberositas radii dan aponeurosis bicipitalis. Kemudian juga ada musculus serratus anterior. Ini merupakan otot yang terletak di sisi dada yang menyerupai bentuk gergaji atau serratus karena serat-seratnya yang melekat pada tulang rusuk. Kemudian pada bagian membrane superioris itu terdapat musculus biceps brachii, di mana ini merupakan otot extensor utama siku yang terletak bagiannya di posterior lengan atas. Sesuai namanya, otot ini memiliki 3 kepala. Yang pertama yaitu caput longum atau kepala panjang, kemudian yang kedua caput laterale atau kepala lateral, dan yang ketiga caput mediale atau kepala medial. Lanjut ke vakularisasi. Nah, vakularisasi ini merupakan proses yang berkaitan dengan pembentukan dan distribusi pembuluh darah, yaitu arteri dan vena di dalam tubuh kita untuk menyediakan suplai darah ke berbagai jaringan dan organ tubuh. Atau dengan kata lain, vakularisasi ini menggambarkan cara aliran darah ke berbagai bagian tubuh yang membawa oksigen, nutrisi, dan mengangkut produk sampingan metabolisme, contohnya seperti karbon dioksida. Jadi vakularisasi ini juga merupakan proses atau jalannya pembentukan dan juga penyebaran pembuluh darah, yaitu arteri dan juga vena. Arteri ini adalah pembuluh yang membawa darah yang mengandung oksigen. Sedangkan untuk vena itu pembuluh darah yang membawa darah yang sudah terdeoksigenasi atau oksigennya sudah tersebar. Vakularisasi atau pemberian aliran darah di regiotoraksis ini terdapat arteri utama yaitu arteri subclavia. Arteri subclavia ini yang memberikan cabang-cabang ke daerah toraks seperti pada arteri torakal interna yang mengalirkan darah ke dinding dada anterior. Kemudian ada arteri interkostal yang mengalirkan darah ke otot dan jaringan di antara tulang rusuk. Selanjutnya terdapat vena utama yaitu vena cava superior yang mengalirkan darah dari bagian atas tubuh termasuk toraks ke jantung. Lalu ada vena brachiocephalica yang mengalirkan darah dari kepala dan lengan atas ke vena cava superior. Untuk membrane superioris, arteri utama itu ada arteri subclavia yang memberikan cabang besar mengarahkan ke lengan arteri brachialis untuk pasokan darah ke lengan. Lalu arteri brachialis ini mengalirkan darah ke lengan bawah yang terbagi menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris yang memberikan pasokan darah ke tangan. Kemudian vena utamanya itu terdapat vena brachialis yang membawa darah kembali dari lengan bawah ke vena subclavia. Lalu dari vena subclavia itu mengalirkan darah dari lengan
dan bagian atas tubuh kembali ke tanah kepala superior. Lanjut ke inervasi pada sistem skeletal. Inervasi ini merupakan proses pemberian pasokan saraf atau pengaruh sistem saraf terhadap organ dan jaringan tubuh. Nah, fungsi dari sistem saraf ini adalah untuk mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh, baik berupa perintah dari otak untuk menggerakkan atau melakukan gerakan tubuh maupun memberikan informasi sensorik seperti saat kita kedinginan, kepanasan, lalu ada rasa sakit seperti luka ataupun lebam dan lain-lain. Pada regiotoracis ini terdapat saraf interkostal, yaitu saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang pada setiap tingkat torakal yang menginervasi otot-otot interkostal dan kulit di sepanjang dinding dada. Kemudian pada membri superioris itu terdapat plexus brachialis, yaitu jaringan saraf yang berasal dari saraf tulang belakang servikal dan torakal. Plexus ini memberikan saraf-saraf untuk otot dan kulit pada bahu, lengan, siku, dan tangan. Kemudian ada saraf medianus, radialis, dan ulnaris, yang mana saraf-saraf ini untuk menginversi lengan bawah dan tangan sehingga memungkinkan gerakan dan sensasi pada daerah tersebut. Persarapan lengan ini berasal dari plexus brachialis, pars infraclavicularis. Fasciculus posterior ini bercabang menjadi nervus axillaris dan nervus radialis. Nah, fasciculus lateralis itu akan menjadi nervus musculocutaneus dan radix lateralis dan juga nervus medianus. Kemudian pada fasciculus medialis itu bercabang menjadi nervus ulnaris, radix medialis, nervus medianus, nervus cutaneus, brachiomedialis, dan nervus cutaneus anterbranchiomedialis. Semua saraf pars infraclavicularis dari plexus juga brachialis ini berperan penting pada inervasi sensorik bahu dan lengan. Bagian lateral bahu diinervasi oleh nervus axillaris pada sisi lateral dan dorsal lengan atas, sisi dorsal lengan. Nah, semua saraf pars infraclavicularis dari plexus brachialis itu berperan pada inervasi sensorik bahu dan lengan. Bagian lateral bahu itu diinervasi oleh nervus axillaris. Kemudian pada sisi lateral dan dorsal lengan atas, pada sisi dorsal lengan bawah dan 2,5 jari radial sisi dorsal itu diinervasi oleh nervus radialis. Kemudian juga terdapat nervus musculocutaneus yang berperan dalam inervasi sensorik pada bagian lateral lengan bawah. Kemudian juga ada nervus cutaneus brachymedialis dan nervus cutaneus antebrachymedialis yang menginervasi sisi medial lengan. Dan juga ada nervus medianus dan nervus ulnaris yang mempersarapi tangan. Nah, pada bagian ini terdapat nervus dorsalis scapulae yang mempersarapi musculi rhomboideus dan musculus levator scapulae. Kedua otot ini berfungsi untuk memfiksasi scapulae pada batang tubuh dan menariknya ke arah medial dan superior. Nervus dorsalis scapulae ini merupakan saraf kranial paling atas yang dipercabangkan dari plexus brachialis menembus musculus scalenus medius dan berjalan ke arah dorsal sepanjang tepi inferior musculus levator scapulae. Kemudian pada bagian ini terdapat nervus thoracius longus yang mempersarapi musculus serratus anterior yang berfungsi untuk elevasi lengan. Saraf ini menembus musculus scalenus medius dan berjalan di bawah plexus brachialis dan clavicula ke sisi lateral toraks. Kemudian berjalan menurun sepanjang lapisan luar musculus serratus anterior, yang mana juga terdapat nervus subclavius yang mempersarapi otot yang terkait secara aktif menstabilkan articulatio sternoclavicularis. Nervus subclavius ini berjalan berdampingan dengan musculus subclavius dan sering memberikan cabang pada nervus phrenicus. Persarapan bahu ini berasal dari plexus brachialis pars supraclavicularis. Kemudian pada bagian ini terdapat nervus suprascapularis yang mempersarapi musculus suprasupinatus yang berperan pada gerakan abduksi dan musculus infrasupinatus yang penting untuk gerakan rotasi lateral lengan. Nervus suprascapularis ini berasal dari truncus superior yang berjalan ke arah dorsal sepanjang clavicula dan memanjang sampai aspek dorsal ujung bahu dengan memutar incisura scapulae.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.